عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah sampai detik niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kebaikan dalam hidup ini. Bisa hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu, maka ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi tiang pelunggum sami. Inilah yang dalam bahasa agama sami jamaah disebut dengan taufiknya Allah. Seringkali tiang pelunggum sami menyebut taufiknya Allah. Saran taufik niki adalah saddu babil syarri wa tashilu babil khair. Ditutupnya pintu-pintu keburukan dalam kehidupan ini serta dibukakan lebar-lebar pintu menuju kebaikan. Dimudahkannya tiang pelunggum sami melakukan amal saleh seperti malam ini. Ini semua yang disebut dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah tiang pelunggum sami setekican taufiknya Allah. Tiang pelunggum sami dikaruniakan karunia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menambah kebaikan-kebaikan amal saleh kita selama hidup kita di dunia ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus tiang pelunggum sami pedomani dalam kehidupan ini. Bila mana tiang pelunggum sami ngiring meneladani baginda Nabi, mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bukan hanya kebersamaan, bukan hanya syafaat yang beliau janjikan kepada tiang pelunggum sami, tetapi marak basan beliau napi ruan hajat, pekayunan, kemelek, cita-cita, angan-angan tiang pelunggum sami, semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi sami jamaah, dosa banda tiang pelunggum sami ginta ampunan sida Allah Subhanahu wa taala bila mana kita memperbanyak bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terasa sami jamaah nggih, kita sudah berada di ujung-ujung bulan Desember. Kebecat searan setahun niki. Piran tiang pelunggum sami dituah sak pikir lalu. Nyeket satama bulan Januari laek sami jamaah. Dituah endang lalu, dituah pikir lalu. Ternyata makin wah Desember karing seberak malik Januari. Ternyata perputaran waktu begitu cepat. Pergeseran hari, pertukaran waktu terus terjadi sami jamaah, sehingga tidak terasa pergantian hari begitu cepat. Lamun cara dengan toak laik sami jamaah, dunia wah toak deh. Dah apa ya bahasa dengan toak laik? Oh anak, dunia wah toak. Jadi ndek nomor apa? Ndek nama umur tiang pelunggum sami doang satu toak. Ndek napa bulan doang hendak toak. Ndek mana gaji kan? Saya jadi guru, jadi pegawai, bulan toak unin paran mungkin. Ternyata tahun wah toak, dunia wah toak.
Sami jamaah, yang paling penting adalah tadi yang katakan dunia ini sudah tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasa, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Aku terutus isi nenek bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kondisi kiamat atau di saat jeluk kiamat, jaraknya sudah seperti ini. Artinya apa? Kiamat itu sudah dekat. Waktu datangnya hari kiamat itu sudah dekat. Ini ditandai dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, itu sudah tertanda dunia niki wah toa. Sami jamaah, kita tahu setiap zaman, setiap masa, setiap kaum itu diutus Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga peliang pelunggum sami bisa bayangkan dari Nabi Adam terus bergeser, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, terus berjalan. Baru diganti dengan Nabi yang lain, Nabi yang lain, terus. Tetapi begitu datang baginda Nabi sami jamaah, engkah narak Nabi Malik, ya gawen dia tahu ya mengkelit, dia tahu ya pelai le menjeluk kiamat. Artinya apa? Setelah baginda Nabi berarti memang hari kiamat itu pasti akan tiba. Tinggal hanya menunggu waktu sami jamaah. Yang pasti tiang pelunggum sami sudah diberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang pelunggum sami sudah saksikan bagaimana fitnah-fitnah terjadi dalam kehidupan manusia. Beremberuan, engkah tahu beda dengan makin be dengan nina kan, be dengan mama. Nggih. Engkah tahu itu dengan makin keluik dengan nina, lebih luik ketimbang dengan mama. Kemudian belum lagi misalnya tanda-tanda di Arab sana, mengeringnya sungai Efrat, belum lagi tumbuhnya subur di beberapa kawasan Arab dan salju dan lain sebagainya. Ini semua adalah tanda-tanda kecil daripada kiamat itu sudah akan datang. Termasuk sami jamaah apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Dulu kita bahas tentang Bani Israel. Ternyata yang terjadi saat ini di Palestina itu juga termasuk bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat sudah tiba. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran sami jamaah. Beliau sudah memberikan penjelasan. Yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, bahasa beliau. Suatu ketika bangsa-bangsa non-muslim itu akan menguasai kalian. Bangsa-bangsa kafir itu akan menguasai umat Islam. Sehingga penguasaan mereka itu sami jamaah terhadap umat Islam itu seolah-olah umat Islam bagaikan makanan yang dihidangkan dalam satu tempat. Saran makanan sami jamaah, saya kanggo mangan, saya kanggo cicipin. Makanan itu tidak bisa mengusir yang namanya orang-orang yang akan menikmati dia. Itulah umpama bahasa Nabi zaman yang Anda akan jumpai pada waktu itu orang-orang non-muslim akan menguasai Anda. Dan inilah yang kita rasakan terhadap Palestina saat ini sami jamaah, di mana bangsa-bangsa besar itu sami jamaah dengan lalu lalang, dengan kasat mata terus menerus mereka tunjukkan kekuatannya. Ya lampak langan negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin umat Islam. Joe Biden jauh tentara, jauh tank, jauh napi jan, dinarak dengan tahu balaan. Sila, arak dengan tahu bala Amerika,
Dia ni ambil Amerika mana? Dinara. Jadi itu selapuan jadi penonton doang. Padahal salangan terjauh niki adalah tentu kawasan laut, umat Islam juga banyak di situ, negara-negara lagu dinara dengan tahu balan. Sami jamaah, pada saat itu baginda Nabi ditanyakan oleh para sahabat. Di saat beliau bercerita lemak sida pada yang terkuasai si bangsa-bangsa selain sida, bangsa-bangsa kafir. Maka mereka bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah jumlah umat Islam pada waktu itu sedikit sekali? Sekedi itu dengan selam, gawin ya bani lalu aran dengan no. Dengan kafir niki maksudnya. Sampai berani mereka menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekuasaannya, menguasai umat Islam termasuk Palestina saat ini dikuasai oleh Israel. Ya Rasul, apa itu jumlah sekedik lemak niki ya Rasul? Padahal dulu baginda Nabi beliau sudah menceritakan itu sama jamaah 1400-an tahun yang lalu. Nabi jawab baginda Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Jumlah sida pada no lemak ye luwe. Umat Islam ni kisi luwe. Sangat sering yang sampaikan si luwe ni tu sami jamaah nggih. Andit yang kanggo sogol tamu Israel dia terlalu menek doang, tenggelam Israel ni kisi luwe itu. Dia tak jauh bom lah. Dia tak kawi batu, dia tak kawi kerikil, dia terlalu stor penek doang, tenggelam si luwe dengan selam niki. Menulah contoh sami jamaah. Sehingga baginda Nabi ya bahasa sida pada no lemak ye luwe. Umat Islam itu banyak. Lagu Nabi masalahan bahasa Nabi, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Sida pada no jumlah doang luwe. Lagu pada kena sida marak kowo, marak buih lek lautan. Itu pada no dianggap buih sami jamaah. Dinarat dengan lilat, dinarat dengan nanggap. Sehingga jumlah yang besar ini tidak memberikan apa-apa bagi orang lain. Nunasang hadis baru itu tetua pendek. Tetua pendek niki. Jumlah salawat niki nin bau be kalahang Israel sekedik niki dia. Nikilah contoh. Sehingga itu bahasa Nabi banyaknya umat Islam ini laksana buih di lautan. Yang namanya buih niki sami jamaah nggih. Berembe-rembe keluar din bau sin lawan saaran gelombang. Dinarak kekuatan. Dan inilah yang kita rasakan saat ini sami jamaah. Umat Islam tidak ada kekuatan sama sekali. Umat Islam benar-benar hilang kekuatannya di hadapan orang-orang kafir. Sehingga sami jamaah orang-orang di luar sana lalu lalang menguasai kita. Saudara-saudara kita dibombardir, saudara tiang pelunggum sami dibunuh. Setiap menit sami jamaah ada saja yang meninggal dunia. Tetapi tidak satupun negara Islam yang mampu mengatasi, yang mampu mencegah perilaku Israel yang kecil tadi. Padahal menokelwe negara-negara Islam niki sami jamaah, kalau mereka kumpul dalam satu majelis, negara-negara Islam seluruh dunia itu besar. Lagu pada doang sami jamaah niki. Tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, apa penyebabnya sami jamaah? Kita semua ini lemah seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah. Allah mencabut wibawa-wibawa kita ini, umat Islam ini dari musuh-musuh Islam. Sehingga musuh-musuh Islam ni kini dianggap malik, dinarak dan perhitungan malik, lowe lagu dinarak kena. Padahal sejarah Islam, sejarah Indonesia sudah mencatat sampai zaman ini. Indonesia itu cukup dengan keberanian,
dengan ketulusan berjuang di jalan Allah bisa mengusir penjajah. Belanda dengan kekuatan militernya, alat-alat perangnya itu bisa dirobohkan dengan bambu runcing. Dulu di Indonesia seperti itu. Tetapi di dunia sami jamaah kita lihat musuh-musuh Islam itu lalu lalang mereka menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, tetapi tidak satu pun manusia kelompok Islam yang bisa melarang perilaku mereka. Ternyata penyebabnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wibawa Anda sudah tercabut di hati mereka. Dan yang penting lagi bahasa Nabi, yang menjadi penyebab umat Islam lemah sami jamaah adalah Nabi, wala yakdzifannallahu fi qulubikum alwahan. Ternyata umat Islam dimanapun berada sami jamaah sudah terjangkit dengan satu penyakit yang disebut dengan al-wahan. Penyakit wahan inilah yang menggerogoti umat Islam seluruh dunia. Bekenal penyakit wahan niki sami jamaah, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang Islam cintanya luar biasa kepada dunia. Ya isin sede umat Islam, ya sin kalah umat Islam, si kanda raten umat Islam di mana-mana. Mereka hanya mencintai dunia dan mereka takut akan meninggalkan dunia ini. Inilah dua penyakit sami jamaah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang dialami umat Islam saat ini adalah pertama, hubbud dunia, cinta yang berlebih terhadap dunia. Sami jamaah sering yang sampaikan di majelis-majelis, Islam bukan anti dunia. Dia tua terbalak boyak dunia isi Islam. Dia tua tersilik ya repot isi dunia dalam Islam. Silap. Boleh kita mencari dunia, boleh kita berusaha, boleh kita melakukan apapun di dunia ini. Tetapi jangan sampai urusan dunia niki melalaikan tiang pelunggum sami dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai urusan dunia menjadikan tiang pelunggum sami berpaling dari Allah. Makanya dalam Al-Quranul Karim sering tiang sampaikan surat Al-Munafiqun ayat 9 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Manusia sabar iman, manik nenek. Dendek gara-gara sibuk boyak kepeng benar. Lalu berusaha, lalu bertindakan, lalu makan, lalu bisnis. Dendek bisa gara-gara merepot isi bija. Dendek bisa repot isi bayi balok. Mu lupa am ingat tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Lupa am ibadah. Inilah yang tidak boleh terjadi sami jamaah. Tiang pelunggum sami lalai dari mengingat Allah. Kenapa? Karena kita kejar dunia doa. Padahal dunia saat terkejar sami jamaah mohon maaf. Ditinik mau masih. Ditinik sak dokapan sak mula-mula maksud tiang saran dunia niki. Lagu ini batur kadang-kadang ia doang terkejar saran dunia niki. Padahal bahasa agama silak tiang pelunggum sami kejar dunia. Lagu dendek lupa akhirat. Silakan kita mencari kebahagiaan dunia, tetapi jangan sampai tiang pelunggum sami melupakan kewajiban kita kepada Allah. Ya gawen dalam Al-Quran sami jamaah dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Silahkan manik nenek sida pada boyak modal selowek-lowek, boyak bekal selowek-lowek untuk Nabi adit sak bahagia akhirat lemak. Lagu ingat bahasa Nabi, bahasa nenek, dendek lupa sida masih elek dunia. Dendek lupa diri, dendek lupa berusaha. Kenapa? Karena sida masih merup elek dunia. Artinya apa?
dendek gara-gara urusan akhirat lupa tujuk dunia, atau dendek gara-gara urusan dunia lupa tujuk akhir. Nah itu sak keras ambil. Repot isi urusan akhirat lupa dunia apa sebaliknya? Besit repot tidak saya. Repot isi akhirat apa dunia? Dan menikah padahal ndek tak tersilik sama jamaah. Sila manik nenek. Boya untuk akhirat. Lagu dendek lupa diri milik dunia. Napi kena sila berusaha berikhtiar. Lagu itu sama jamaah mohon maaf lebih keras dunia ketimbang akhirat. Lebih berat dunia ketimbang akhirat. Coba sila hitung diri mesa-mesa. 24 jam tiang pelunggum sami tekican irup sejelo. Elek kelema salumbar ojok pekan, salalu jok kebun, salalu jok kantor, jok kembe. La ilaha illallah. Semangat doang lampak. Dituah bayi yang ngeluh, dituah kena lelah, dituah kena bareh juluk. Jam baluk, jam siwak 10 solat. Lagu kembik di menwayang ngebang mu lelah lalu. Dia apa ye tot lelah? Giliran yang ngebang mu belek, yo kelah. Pira dengan sak mohon maaf sami jamaah, elek onek kelemak begawian. Tiang pelunggum sami selalu meroyek demak cepang. Demak palu, demak luh-luh. Dia muah berua lelah, jam baluk, jam siwak, jam 10, jam solat. Mu kembik ni min wayat sembahyang, mu lelah lalu. Alat 5 menit ente gawe sembahyang niki. Dek mana? Mun sak baru 4-5 jam dia lelah ina sai. Lalu bertendakan, lalu jauh barang isi keraru napi niki narak berat. Mu kembik ni min 5 menit niki mu lelah lalu. Dek mana? Lelah tak pendek. Ya Allah. Padahal ala 5 menit disuruh isi nenek. Dia tuah disuruh ngonek-ngonek sila. Mulsak baru jadi tuah lelah. Gilingan lalu ngojek timuk bat. Laut daya ada war. Dia main jam 2 lah. Belet lelah. Dia mana? La ilaha illallah. Adil apa dia arah ni gitu ya. Berimbang apa dia arah? Wandin berimbang wani gitu ya. Padahal dia manik nenek boya untuk bahagia akhirat. Lagu nenek lupa dunia. Artinya napi sila urus dunia. Padahal urusan akhirat ni dek luik-luik sami jamaah. Dek belu-belu tegawe. Ya modok mu seberak lagu kembit ngeluh baik. Mara idap itu sembahyang bilang waktu coba. Beruan sami jamaah sila serius. Masjid doang di ni penuh lamun Zohor niki. Asar masih penuh sampai jamaah. Ya repot-repot lonto manusia niki. Ini maksud tiang. Kenapa kita seperti ini? Karena kita hubbud dunia. Kita ini terlalu cinta kepada dunia. Dunia sak mutunah lagu dit ini besugi hendak. Dit ini arak. Mudeng dek sarugi maksud tu. Dunia wah terboyak rugi, akhirat lepas. La ilaha illallah. Munapi jadi kembulan jari. Napi jari modal sangu sami jamaah. Coba pelunggum sami Erop lek dunia 16 tahun melet bahagia. Berbentar tadi sa bahagia, peluik sangu. Peluik modal. Dia apa meno? Kira-kira lamun luik tabungan cemoh tak pendek. Elek dunia 16 tahun doang cemoh, apalagi akhirat sami jamaah. Apa iya dia tidak membutuhkan sangu? Apa iya kita tidak memerlukan bekal? Sementara lek dunia niki sami jamaah 16 tahun, akhirat yang pelunggum sami mohon maaf kekal abadi di situ. Bagi orang beriman harus percaya sami jamaah. Tiang pelunggum sami terpedait kan padang mahsyar doang. Nggih, elek jelo kiamat yang pelunggum sami terkumpulang lek padang mahsyar. Dengan sejelo lek padang mahsyar ngantih giliran. Ya terhisap isi nenek, terhitung isi nenek sami jamaah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Sejelo lek padang mahsyar pada kenen siu tahun milik dunia. Ada dengan berumur siu tahun? Berbeda berumur siu tahun sila.
Mudahkan berumur 10 tahun, arak sejelo le akhirat sami jamaah. Mau berembit tak betah, berembit tak senang, berembit tak bahagia lamun dek luik sangun. Marak baru, elek dunia doang lamun dek luik sangun tu. Begak penang sila 16 tahun lamun dia arak kepeng, dia narak sangun, dia narak tabungan, dia narak apa-apa le balilah. Melit bersiak doang. Melit bergejuh doang, melit sili doang. Auk buk napi modal lemak li padang mahsyar. Padang mahsyar. Ya bahasan Ibnu Katsir sami jamaah mengutip pandangan para ulama. Orang besok berada di padang mahsyar itu kurang lebih 300 tahun. 300 tahun sami jamaah ya bahasan, dan itu bisa lebih bisa kurang. Nggih, karena ini adalah pandangan beliau. Mau berembit tak betah sami jamaah, disebutkan di dalam beberapa riwayat jarak matahari di atas kepala tiang pelunggum sami itu hanya 1 jengkal. Sehingga berembintan tiang pelunggum sami ya tenang, bahagia, ya mai idap rasa, hawa sami jamaah, sementara panasnya begitu terik sekali. Makin doang sami jamaah menuh ketinggang masih nu panas. Ya hujan masih panas. Ya okap masih panas, sila. La ilaha illallah. Mu berembe lamun sejengkak sami jamaah. Sehingga den bina barak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi manusia di padang mahsyar tergantung amal dia selama di dunia. Arak dengan sak mohon maaf kecolak kecelem terus si embak kan. Arak dengan sami jamaah sak lampak isi otak kan. Naik nilai atas sami jamaah. Arak dengan sak mohon maaf elak niki tiang wasugul mun pelangan di ini elak niki malik isi api neraka tiang. Nggih, isi besi yang memang dibuat dari api. Terus malik kan sogul, balik kan sogul, terus seperti itu. Ada lagi orang yang mohon maaf sami jamaah, di saat dia bangkit dari alam barzakh, dari alam kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta berarti dia begitak, dia nyeriuk sami jamaah. Ini dunia doang itu dia nyeriuk, kira-kira susah tak pendek. Mbit lain, mbit berganggam, Said Kanca sami jamaah sila. Ini dunia 16 tahun, musa belo-belo tak buta le akhirat. Milih. Dan itu pasti bisa terjadi sami jamaah. Kapan? Kalau tiang pelunggum sami dalam kehidupan ini sering lupa Allah. Sering kita melupakan Allah, ndet ingat ojok nenek, maka tiang pelunggum sami akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Coba tiang pelunggum sami baca surat Thaha ayat 124. Nabi manik di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggan untuk mengingatku, orang yang tidak mau berzikir kepada aku, orang yang tidak mau patuh kepada aku, ndik milih gawe pesuruh nenek. Menontam tersuruh ndik milih, menontam tajah ndik milih berdengah, menontam tercerita ndik percaya. Nabi manik nenek. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak mau mengingat Allah, tidak mau patuh kepada Allah, maka kehidupannya dia rasakan di dunia ini kehidupan yang sempit sekali. Nabi kenan sempit bahasa ulama tafsir. Sempit itu adalah dia tidak tenang, tidak nyaman. Walau tana'ama bini'amin katsirah, walaupun bergelimang harta, luwe embung bangkatan, luwe kepeng benang, lagu den tenang hirup. Tidak senang hidupnya, tidak bahagia dia rasakan. Sila berduit kepeng benang harta benda lagu dia tenang. Sehingga kadang-kadang sembahyang dit bani tinggalan duit banda. Ya terlalu jog-jauh takut terpaling isi batur, atau lebih Allahu Akbar doang, duit doang lain angan. Duit doang terbaca isi atit. Meno terus sehingga khawatir, takut, was-was terus terjadi. Ini tenang. Mau berembit tak khusyuk ibadah, berembit tak tahu zikir, berembit tak tenang menikmati kehidupan ini sulit sami jamaah. Kenapa?
karena dia jauh dari Allah. Percaya sama pendek? Lama pendek coba anda ni. Kah sembahyang, kah ngaji, kah mana-mana. Anda ida apa nama mesa? Kepeng melawai hitung berkepeng. Wanin mai sampai jamaah. Niki ruan, janji nelek niki. Lamun dengan dek mati, dia nak tenang hirup. Sila. Yang pelunggum sami dia dek sembahyang. Wanin mai. Dia dek gawe kebaikan, dia dek berjamaah. Tidak enak sampai jamaah. Ini di dunia. Apakah cukup sanksi itu di dunia? Tidak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangkitkan ina sai dengan sandi milih mati ojuk nenek terbangkitan ele alam kubur. Terkumpulan ele padang mahsyar berembe kondisi a'ma dalam keadaan buta. Dan begitu dia nyeriuk tidak bisa melihat sama sekali. Sedih apa tidak? Sedih orang itu sami jamaah, nangis di hadapan Allah. Nabi ulid. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kembali makin tiang tauk buta ya Allah. Kenapa saya harus buta di akhirat ya Allah? Kenapa saya tidak melihat saat ini ya Allah? Wa qad kuntu basira, layak di dunia tiang berjeriuk. Saya melihat, saya bisa memandang ya Allah di dunia. Saya tidak buta ya Allah. Kenapa saya saat ini buta di akhirat? Nabi jawaban Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu sida pada wam tahun tanda-tanda kebesaran Allah sudah datang kepadamu. Diperintahkan untuk ibadah kepadamu, diperintahkan taat kepadamu. Lagu sida lupa am doang layak sibuk boyak kepeng doang. Sibuk misi dunia doang. Maka Nabi Malik nenek, wa kadzalikal yauma tunsa. Nani jak giliran aku nak lupa sida ni. Coba nenek bermanik barak menu. Aku nani balas. Melem terbalas barak menu. Sila ramai jamaah. Ternyata tidak ada jaminan tiang yang melihat hari ini. Pelunggum sami yang sama-sama kita melihat. Belum tentu di akhirat kita melihat. Tapi tidak ada jaminan, mohon maaf sami jamaah, belum tentu orang yang buta di dunia. Buta le dunia, belum tentu buta le akhirat. Nazang, percaya yang pendek? Lihat, Allah yang berfirman. Makanya sami jamaah mohon maaf, tiang itu setiap tahun membawa kontingen NTB untuk pergi bermusabaqah. Ada di antara peserta-peserta niki sami jamaah sabuta. Dan ada cabang khusus, memang cabang cacat netra namanya. Jadi sandik nyeriuk. Ada beberapa peserta yang tiang tanya dan jawabannya sama. Semeton. Sik pria kem, sik perangan, ande lagu niki tiang. Ande narak dengan donor mata. Ada misal nyeriuk marah itu pada ni melem kira-kira mukarram mereka. One day kalau mukarram day. Nin melem. Kembeen. Soal lamun tiang nyeriuk lawan mo kat tahu apal Quran barak meniu ni. Mo sak tahu pacu baca Quran barak meniu ni. Tentu nak pendek. Luai dengan dek buta nggih. Ternyata ni dua baca Quran masih. Luai dengan sandek buta ni tahu ngapal Quran. Dek meluk. Berarti besolahan sabuta apa sandek? Sampai jamaah. La ilaha illallah. Itu mau kalah dengan buta. Apa dia tak lila? Sila. Mau itu kegaya sandek buta lagu dia tahu lagu pengang. Mau dia dengan Masya Allah. Yo ni. Waden dek. Belmukara mana Allah ak meni-meni ni. Kembali. Aneh malik akhirat. Betul yang nyeri ni. Janji Allah dalam surat Toha tadi. Maka sami jamaah sila sampunan tiap buta isi dunia nggih. Dende segara-gara dunia mu kadang-kadang kita ini dibutakan mata kita sehingga lupa waktu kita yang seharusnya untuk ibadah,
masih bih waktu isid boyak kepeng benar. Samula ia tahu tiak ngaji, dia narak waktu tiak ngaji, pelih sami jamaah. Jadi jangan sampai gara-gara tiang pelunggum sami sibuk mencari dunia, kita lupa akan di akhirat yang merupakan tujuan utama kita, tempat kita akan kekal abadi selamanya, yaitu akhirat. Niki yang pertama sami jamaah. Yang kedua, karahiyatul maut. Yang menjadi penyebab bangsa-bangsa lain ini sami jamaah benar-benar menguasai kita bahasa Nabi adalah karena orang Islam itu sudah lupa mati, benci kepada kematian, dan mele mati atau mentahun diri mati lagu dan persiapan diri. Kira-kira itu mati apa ndek? Mati apa ndek? Berembek sangun, berembek luek sangun ya. Bega sangun apa ndek? Tahun diri tiap mati lagu ndek, persiapan apa-apa sila. Samula dengan makin pelungguh misal yang sogol aran dia lalu haji kan menu sandikman cukup tambangan kira-kira yang aluran bayo ni atau yang boyaan ni simpan cukup boyaan simpan cukup kembek karena ya tahun diri lapah haji sila ya tahun diri dia lalu juk Malaysia ya lalu mengkuli misal kira-kira perlu longkos apa ndek perlu longkos lagu itu mau tahun diri dia mati perlu persiapan apa ndek niki sampai jamaah mau tahun diri dia mati lagu kadang-kadang itu masih sate doa. Nah niki yang menjadi masalah bagi kehidupan kita sampai jamaah, tidak mengingat kematian. Padahal sampai jamaah justru mengingat kematian itu adalah menjadi pelajaran yang sangat baik. Sampunan yang pelungkum sampai lupa diri, ingat mati. Ya gawen layak bahasa Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Layak awal-awal sami jamaah nggih terlarang umat Islam ya ziarah kubur. Kenapa? Karena imannya belum mantap. Banyak yang minta di atas kuburan, nangis-nangis di atas kuburan. Tetapi begitu dia tahu orang Islam sudah bagus imannya, Nabi bahasa Nabi lalu pada ziarah kubur. Adim sakembe paling ndek ingat semeton dalam searah alik dalam menu. Lamun tuah ingat semeton searah, oh karing itu ya baju murial lema. Karing itu ya nyusul lema. Karing itu karing nganti jadwal. Dia apa menu? Kira-kira lamun menikin tapi ingat diri banit ya nyakitin batur sampai jamaah. Banit ya lekakan batur. Banit ya zalimin batur. Banit ya bebait nek duin batur. Tidak mungkin sampai jamaah. Kenapa? Karena ingat mati. Ya gawen tiang deman kita dengan selalu mikat kecil alas kubur niki. So kedeman kita. Mudah-mudahan saya ingat mati anda. Ini saya kecil doang, ada dongak. No, dongak anda no le bawa niki dia. Dongak juk atas, jadi dongak juk bawa. Sa niki jan. Nah piaran kehidupan saya bawa niki kematian. Perlu sampai jamaah. Jadi tidak tabu orang mengingat mati. Makanya ya bahasa Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idha, pelajaran yang paling baik niki adalah mengingat mati. Makanya dulu di zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah sampai jamaah nggih. Beliau itu sebagai raja, beliau penguasa. Le istana niki tiang dalam beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan niki tiang beliau undang ulama-ulama dari Basrah, dari Kufah, bahkan dari Hijaz. Untuk apa? Diundang ke istana. Munggaan bahasan beliau, ulama-ulama dia jauh kitab. Mau bukaat sopok bab doang kata buka. Bab napi, babul maut, bab mati doang buka atel istana. La ilaha illallah. Nah itu dia tuah buka bab-bab sabar beni sama jamaah. Bab masa depan doang. Ni perlu bab-bab sabarak beni. Harun Ar-Rasyid dia bahasa ane buka bab mati doang. Selapu ulama-ulama niki bab mati doang terbahas. Mo ero asik selapu dengan nangis selapu le istana. Kembit marak misal arat dengan mati tu kerubun.
Munazah. Nah niki sahabat jamaah. Jadi perlu bab-bab seperti ini dibahas supaya Nabi adit sak persiapan diri. Kenapa? Karena ini adalah barang pasti. Barang sesuatu yang pasti terjadi niki adalah kematian. Mawinan niki sahabat jamaah barak bahasa Syekh Muhammad Lafaf dalam kitab Tambihul Ghafilin yang dikutip oleh As-Samarqandi, beliau katakan, mengingat mati niki sami jamaah paling tidak tujuannya ada 3. Maksudnya lamun tiang pelunggum sami sering ingat mati, maka yang akan nampak dalam kehidupan kita niki 3 perkara. Mbesa telu. Pertama, lamun ingat mati, ta'jilut taubah. Segera kita bertaubat. Dendek kena laun juluk, bareh juluk. Dendek anti diri, tawak juluk. Dendek anti diri, sakit juluk. Terus, ta'jilut taubah ni kinapi kena selalu menghadirkan kebajikan. Ingat nenek, ingat kewajiban milik nenek. Terus gawean. Maksud Nabi, dendek gawe dosa banda. Segera tiang pelunggum sami bertaubat kepada Allah. Dia lupa, dia dek sembahyang, nyerek gawe sembahyang. Dia abot. Dia lekakin batur, ingat nenek. Kira-kira begitu, itu namanya taubat. Jadi taubat itu adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Setiap kali kita lupa, ingat kepada Allah. Itu namanya taubat. Pada barak mangkin, mohon maaf, tiang selalu ulang-ulang di majelis manapun. Karena ini masanya ujian-ujian kematian ini berat sampai jamaah. Nih karing seberat ni kiat pemilihan. Nggih. Pira dengan sabani lekakan batur. Calon datang 5 calon 55 anu baik kepe. Ya tanda dengan dia ingat mati wah niki dia. Samula dengar lamun baik ni dek pelik dosa apa ndek. Lamun kena dosa ana tinggal dia dek gawe. Laun matim, laun nyekam haprus kepek kena tahu baik nyawa. La ilaha kelengeng dia. Daik dinara alasan, dinara pembenaran ya baik kepeng batur mau pahala niki non. Anem dia pelek calon ada 2 orang semeton anem dik tahu ya pelek melawan anem 2 orang, baik mudah-mudahan lolos sana. Den dia wabek apa-apa aneh 2 orang. Kan benar? Daripada biar baik mun dem pelek. Kecuali pelengkem ande tebing jadi ongkos membait mempelek ndak masalah. Karena kita sudah menunaikan amanah kita. Kewajiban kita, hak dia sudah. Ni saya dengan mukal bercerita malik. Aku jak ni lah mau la ilaha. Ya maling lagu bercerita. Layak dengan maling din sebal bercerita dan jak maling bercerita. Lamun ti arak lewat bercerita le tiang langsung teleponan polisi. Suruh tangkap benda. Niki ke ruat dak dikanggu, ingat mati sila. Nggih. Ane lamun perlu kepeng ending le calon niki ane meton. Ak pelek lagi ending kepeng memang benar bahasa. Lamun arak, lamun mun di arak jauh li peliwan batur sila. Soal makin meniki ruan zaman niki dia. Banin baik kepeng batur mun dek pelek niki mohon maaf dosa. Nggih, den dek gawe nggih. Det ini bahagia. Isi kepeng satu satak. Langit langam demakan, langit langam boyan baru. Sampai jamaah ini. Jadi orang yang mengingat mati niki selalu bertaubat kepada Allah. Sak kedua, orang kalau mengingat kematian sampai jamaah, tercermin hidupnya itu selalu merasa cukup oleh apa yang dia dapatkan. Maka yang tercermin adalah al-qanaah. At-kambil lalu, wah berusaha lalu nukang, misal. Wah lalu ngojek, ulindit mau je uli aluran. Wah lepas juluk, lalu juk nenek juluk. Kan mana? Jadi ndek gara-gara buat kepeng lupa juk nenek maksud. Jadi ane pira sak maut alhamdulillah be ane cukup. Lagu yang penting kewajiban ojuk nenek bau sid gawean. Kewajiban elek masyarakat fardu kifayah bau sid demakan. Ndek gara-gara buat kepeng tetangga mati masih dituan lalu boyan. Tetangga sakit masih dituan lalu jenguk. Nah niki pelih sama jamaah nggih. Jadi lebih baik kita qanaah. Qanaah niki artinya berapapun yang kita dapat selalu kita syukuri. Dan yang terakhir, orang itu kalau mengingat kematian bahasa beliau Syekh Muhammad Lafaf, yang terlihat dari orang yang mengingat kematian adalah
nasyatul ibadah, semangat beribadah. Ne luahkan dor ibadah. Napi-napi unem tenan, ia cemoh-cemoh doang. Ia kelebat-kelebat doang. Kembali enggak mau nengat. Dendet salaut jekat malas mau mati. Dia mana? Dendet salaut jekat lupa mau mati. Dendet saja ke gawe dosa mau mati. Nah ni ke. Jadi selalu dia semangat. Apapun itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka sami jamaah, inilah kondisi umat Islam saat ini. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari dua penyakit yang disebutkan oleh baginda Nabi tadi. Jangan sampai kita terkena penyakit wahan, terlalu cinta kepada dunia, dan terlalu takut untuk mati, menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lisanan zakiran. Elak terus ingat ujuk nenek, pegawaian terus ingat ujuk nenek, selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantani kiatur tiang, terima kasih. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.